Shalom jemaat Tuhan, jemaat Po Graha Prima yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan beribadah kepada Tuhan, acara kebaktian minggu biasa dengan tema bertumbuh dalam firman Tuhan menolong kita melawan segala keinginan daging. Untuk itu, marilah kita beribadah kepada Tuhan, namun sebelumnya, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kami undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 10, bait 1 dan 5. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikan serta tumbuhkanlah di dalam hati kami kepercayaan yang benar. Tambahilah iman kami setiap hari agar makin teguh. Berikanlah kepada kami kasih yang benar itu, agar kami mengasihi Engkau dan sesama manusia. Berikanlah juga kepada kami pengharapan yang hidup, agar kami senantiasa bergembira melaksanakan kehendak-Mu. Dengarlah permohonan kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Sebelum kita membaca firman Tuhan, sebagai pendahulu khotbah pada hari ini, kita memuji Tuhan dari Kidung Pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. 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 Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang terambil dari Mazmur 119 ayat 105 sampai 112. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membacanya secara responsoria. Bapak Ibu, ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Nanti di ayat yang terakhir kita boleh bersama-sama. Firman Tuhan dengan perikop, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepada kami. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Kita bersama-sama. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Kita akan memasuki doa pengakuan dan pengampunan dosa, serta berita anugerah Tuhan. Sebelumnya, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 467, bait 1 sampai 2. Tuhanku bila hati kawanku, jemaat kami undang bangkit berdiri. Tuhanku bila hati kawanku,
dan saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita dengan penuh sesal dan dengan kerendahan hati, mengaku dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita, atas apa yang telah kita perbuat selama seminggu yang lalu. Untuk itu diberikan waktu kepada kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu, untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami, karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu serta melanggar hukum-Mu. Kami tiada memuliakan nama-Mu dengan segenap jiwa dan raga kami, dan saudara kami tiada kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan terkutuk untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati. Kami minta ampun kepada-Mu dan meminta belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa kami itu, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Tetapi engkau memberahi aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Untuk memasuki pengakuan iman rasuli, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 8 bait 1 sampai 2. Bagimu Tuhan nyanyianku. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena saudaramu siapakah, hendak ku puji kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Oh Tuhan, aku
kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Warta jemaat buat kita pada hari ini, kegiatan pelayanan. Dengan penuh sukacita, majelis dan jemaat Po Graha Prima mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pendeta Helena Ruth Boru Tarigan STH. Tuhan Yesus memberkati. Diberitahukan kepada seluruh jemaat Po Graha Prima sehubungan dengan situasi kondisi Bekasi saat ini new normal, maka ibadah minggu akan dilaksanakan dengan ibadah di gereja dan ibadah secara online. 1. Ibadah minggu di gereja yang diikuti jemaat sesuai jadwal wilayah di bawah ini. Dimohon jemaat yang akan melaksanakan ibadah di gereja tetap mengikuti protokol kesehatan dan SOP atau standar operasi prosedur. Bila memasuki rumah ibadah dan setelah ibadah dimohon tidak untuk bersalaman. Jadwal ibadah di gereja. 1. Tanggal 19 Juli 2020 pukul 10.00 sampai 11.30 WIB. Jemaat wilayah 1. 2. Tanggal 26 Juli 2020 pukul 10 sampai 11.30 WIB. Jemaat wilayah 2. Tanggal 2 Agustus 2020 jam 10 sampai 11.30 WIB. Jemaat wilayah 3. Dan seterusnya ibadah dilaksanakan secara bergantian. 2. Bagi jemaat wilayah 2 dan 3 yang tidak sesuai jadwal disarankan melaksanakan ibadah minggu di rumah masing-masing dengan ibadah online dengan menggunakan tata ibadah Po Graha Prima yang telah dikirimkan melalui WA atau EBI grup Gereja Po Graha Prima. Ibadah dimulai pukul 10.00. Pendaftaran CD. Diberitahukan kepada seluruh jemaat Po Graha Prima bahwa masih membuka pendaftaran CD. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak usia 16 tahun ke atas dapat mendaftarkan anaknya ke majelis sektor masing-masing dan dapat melalui WA grup Gereja Po Graha Prima. Untuk pelaksanaan pembelajaran akan diinformasikan kemudian. Tuhan Yesus memberkati. Data yang didaftarkan adalah sebagai berikut: nama orang tua, nama anak calon CD, tanggal lahir peserta CD, dan alamat. 4. Jemaat sakit dan dalam pemulihan. Bapak S. Sijabat, Saudari Ruth Mutiara Saragi, Saudari Niken Hayuni Luhulima. Jemaat yang berulang tahun dari tanggal 6 Juli sampai 12 Juli. Ibu Samosir Borumunte, Ibu Sidabuke Boru Sidabalok, anak Thomas Moiler Korwa, anak Rizki.
Bapak Ferry Sitorus, Sri Priskopis Dame, Bapak H. Lauran Panjaitan, Ibu Siagian Boru Parapat, Ibu Nainggolan Boru Tambunan, Bapak Marganda Hutagalung, anak Elpan Julian Lesnusa, Saudari Alfrida Stepi S, Ibu Sipahutar Boru Situmorang, Saudari Yohana Mian Elizabeth T, Bapak Gipen Dameen, Bapak Aha Hutapea, Ibu Nababan Boru Nainggolan, anak Renova Lestia Simbolon, Ibu R. Gultom Boru Siregar, Bapak Jonas Siringoringo, Bapak Halomuan Hutagalung, Saudari Elizabeth Yuliana S, anak Elora Sena Makelap. Pendeta Majelis Jemaat Po Graha Prima mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya, Ibu Pendeta Helena Ruth Boru Tarigan. Namun mari kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 51 bait 2 dan 4, Kitab Suci Hartaku. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Sukacita yang bakal diungkapkan olehnya, kitab suci hartaku tak ternilai hargamu. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di hari Minggu ini tertulis di dalam Matius 13 ayat 1 sampai 9, kemudian dilanjutkan di ayat 18 sampai 23. Matius 19, Matius 13 ayat 1 sampai 9, kemudian dilanjutkan pada ayat 18 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal di dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya,
Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu hari ini tentang seorang penabur. Perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus di minggu ini pasti sudah sering kita dengar di dalam setiap peribadahan, pertemuan-pertemuan kebaktian, tentang seorang penabur yang menaburkan benihnya dan berbuah, bertumbuh, berakar di dalam kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, banyak hal yang membuat kita mencerna apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti firman hari ini, bertumbuh di dalam firman Tuhan, menolong kita melawan segala keinginan daging. Firman Tuhan yang menguatkan kita untuk menolong dan melawan kita, melawan segala keinginan daging. Itulah yang memberikan kita kekuatan agar kita mampu berdiri di tengah-tengah dunia ini. Apalagi kalau diperhadapkan dengan situasi yang terjadi, yang kita rasakan, peribadahan tidak lagi diwajibkan di gereja. Sudah ada yang di rumah-rumah. Bahkan persyaratan tertentu membuat kita untuk membatasi persekutuan kita dengan saudara-saudari kita yang seiman, di mana persyaratan protokol kesehatan sudah menjadikan kita untuk berdiri sendiri menyaksikan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini luar biasa. Tetapi firman hari ini mengajak kita dan memberikan motivasi kepada kita dan menghidupkan kita bagaimana firman itu bisa bertumbuh di tengah-tengah kondisi yang sangat-sangat menghimpit kita. Jadi bisa dikatakan bahwa firman ini luar biasa yang menyentuh hati dan pikiran jiwa kita. Seumpama seperti seorang penabur yang menaburkan benihnya di tanah-tanah tertentu. Seumpama seperti seorang penabur yang menaburkan benihnya di tanah-tanah yang baik. Ada yang jatuh di tanah-tanah yang tidak baik. Ya, kita tahu bahwa penabur itu adalah Yesus itu sendiri. Seorang penabur yang memberikan benihnya,
yang menabur benihnya dan yang akan menuai di satu waktu. Itulah pertanggungjawaban kita. Apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menjadi benih yang baik? Sebenarnya bukan kendalanya tentang siapa penaburnya, tetapi apakah benih yang ditaburkan itu adalah benih yang bertumbuh. Seberapa hebat pun penabur, seberapa bagusnya pun benih unggul yang dibenihkan dan ditaburkan, tetapi kalau hati kita tidak menyiapkan tempat yang baik, maka pertumbuhan itu akan sia-sia. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita, bagaimana kita diajak untuk bergumul di dalam firman Tuhan. Perumpamaan ini mengajarkan kita tentang bagaimana Kristus bekerja di hati kita. Seorang penabur yang menabur benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Makan benih itu sampai habis. Karena adanya pergumulan dunia, ketika iman kita tidak bertumbuh, maka benih firman Tuhan itu pun tidak bertumbuh. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, tumbuh tetapi tidak menghasilkan buah. Sama halnya dengan kehidupan kita. Siapakah kita di tengah-tengah dunia ini? Sama halnya orang yang datang beribadah ke gereja hanya mendengarkan firman lalu tidak tumbuh di dalam hati dan kehidupannya, tidak dihidupkan, tidak dipergumulkan di dalam hidupnya, maka firman itu pun tidak bekerja. Kemudian ada lagi yang jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit benih itu sampai mati. Itu juga bisa diandaikan dengan perkara duniawi. Ketika kita rajin beribadah kepada Tuhan, pergi ke gereja, ke persekutuan-persekutuan, dan itu kita akan saksikan juga Bapak Ibu. Apalagi semenjak pandemi COVID-19 ini, ketika gereja tidak dibuka untuk peribadahan sementara, banyak sekali saya saksikan ya, bahwa banyak jemaat yang merindukan persekutuannya di gereja. Tetapi ketika gereja ibadah itu dimulai, justru yang menyaksikan dan yang menyatakan kerinduannya dia tidak muncul sama sekali. Jadi seolah-olah banyak alasan yang kita hadapi di dunia ini, yang membuat beribu-ribu alasan agar benih itu tidak tumbuh di dalam hati kita. Itu akan terlihat ketika peribadahan itu akan dimulai. Apakah keresahan, kekhawatiran, ketakutan menghimpit kita, bahkan mencengkeram keinginan kita untuk bertumbuh di dalam Kristus. Itu akan terlihat bagaimanakah sifat benih yang jatuh di dalam kehidupan kita. Apakah tipe yang mana kita, tanah yang mana kita. Lalu yang terakhir adalah benih yang jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Benih yang bertumbuh, yang menghasilkan buah pada musimnya. Ya. Di Mazmur 1 ayat 7 dikatakan, di Mazmur ya, pasal 1 dikatakan bahwa pohon yang berbuah adalah pohon yang ditanam di tepi aliran air dan yang menghasilkan buah pada musimnya. Dan tidak hanya bertumbuh untuk dirinya dan tidak hanya berbuah untuk dirinya, tetapi juga berbuah bagi keluarganya dan bagi banyak orang. Bapak Ibu, benih yang mana yang akan kita pilih? Banyak orang yang hanya menyaksikan kemurahan Tuhan tetapi tidak menjadi berkat bagi banyak orang lain. Banyak orang yang menerima berkat dari Tuhan tetapi tidak berbagi dengan orang lain. Banyak orang yang menikmati firman Tuhan tetapi tidak menjadikan firman itu dasar kehidupan di dalam hidupnya. Banyak orang yang mengatasnamakan Tuhan tetapi perilakunya tidak
seperti tinggal di dalam Tuhan itu sendiri. Jadi memang sifat tanah yang manakah kita? Tanah yang manakah kita? Apakah yang memang benar-benar berbuah bagi banyak orang, atau yang berbuah hanya untuk diri kita sendiri, atau yang tidak berbuah sama sekali? Inilah yang dikatakan tentang perumpamaan seorang penabur. Perumpamaan seorang penabur adalah perumpamaan yang salah satunya perumpamaan yang luar biasa di antara perumpamaan yang lain, yang menyentuh banyak jiwa, yang menyentuh banyak hati. Bagaimanakah kita menyaksikan firman itu bekerja? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam didikan dan ajaran Yesus, di mana firman ini disampaikan oleh Yesus sendiri di atas perahu, banyak orang yang datang berbondong-bondong, motivasinya banyak. Yang pertama, mereka datang menjumpai Yesus karena satu, ingin mendengarkan firman itu. Yang kedua, ingin menyaksikan kesembuhan, mujizat yang dilakukan Yesus. Banyak orang yang mengikut Yesus pada saat itu karena ingin menyaksikan bahwa kemurahan Yesus itu sudah sampai di mana. Apakah dia memang benar-benar melakukan seperti yang dikatakan, bahwa menyembuhkan banyak orang dengan firman-Nya, menyembuhkan banyak orang dengan kuasa-Nya. Tetapi ketika Yesus menyembuhkan banyak orang, kalimat yang paling sering kita dengarkan, yang diutarakan oleh Yesus itu adalah imanmu yang menyembuhkanmu. Jadi sama halnya dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Kalau anak sekolah minggu menyanyikan baca kitab suci, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tidak hanya bertumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Saya selalu menyaksikan kemurahan Tuhan lewat satu kalimat yang menyatakan di mana ada damai sejahtera, di situ ada berkat. Coba kita pergumulkan kalimat ini. Di mana ada damai sejahtera, di situ ada berkat. Kalau enggak ada damai sejahtera, bagaimanakah kita menerima berkat Tuhan? Memang berkat tiap detik, tiap saat mengalir. Tetapi respon kita menerima berkat Tuhan, itulah yang membuat terkadang berkat Tuhan tidak sampai kepada kita. Ada orang yang menerima berkat Tuhan merasa kurang, yang selalu bersungut-sungut, merasa sedikit di dalam kehidupannya. Ada orang yang mengucap syukur di saat berkat itu sampai, tetapi saat dia tidak lagi menerima berkat, dia lupa mengucap syukur. Di dalam keadaan kita diuji, iman kita diuji. Apakah kita benar-benar bertumbuh di dalam firman Tuhan yang menolong kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, karena itu dengarlah arti perumpamaan ini. Di ayat 19 sampai ayat 23 dikatakan pengertian dan makna dari perumpamaan itu. Banyak orang yang salah kaprah di dalam kehidupannya karena hanya dengan melakukan firman Tuhan saja udah cukup. Halo, untuk melakukan firman Tuhan tidak hanya mendengar, tetapi harus menggumulinya di dalam kehidupan. Tidak hanya mendengar khotbah, tidak hanya mendengar nyanyian, tidak hanya bernyanyi di dalam kidung jemaat, buku nyanyian dan lain sebagainya, tetapi tidak menggumulkan firman itu di dalam kehidupannya. Ya. Bagaimana kita menggumulkan penderitaan kita di dunia ini? Bahkan kita harus lebih besar menggumulkan firman Tuhan. Apakah memang benar-benar firman itu adalah harta yang paling berharga di dalam kehidupan kita? Apakah firman Tuhan itu memang benar-benar keinginan yang ingin Tuhan inginkan,
atau keinginan yang manusia inginkan. Karena berbeda mengenai keinginan dan kebutuhan. Kalau sudah berbicara mengenai keinginan, keinginan siapa? Tapi kalau sudah berbicara tentang kebutuhan, kebutuhan siapa? Dan siapa yang memberikan kebutuhan itu? Terkadang perbedaan keinginan dan kebutuhan itu, ya, itulah yang membuat karakter kita bisa berubah di hadapan Tuhan. Hari ini A, besok B, besoknya lagi C, suam-suam kuku katanya ya. Hari ini dingin, besok panas, besoknya lagi hangat. Demikian juga halnya dengan mendengarkan firman Tuhan, bertumbuh, mempergumulkan firman itu di dalam kehidupan kita dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, perumpamaan tentang firman ini mengajarkan kita banyak kebaikan, banyak berkat, banyak sukacita. Berbahagialah kita jika sejatinya kita percaya bahwa semua pribadi kita, semua pribadi kehidupan kita adalah ibarat tanah yang bertumbuh dan berkembang di tanah yang baik dan subur, sehingga ketika ditaburi benih akan tumbuh, berkembang dan berbuah dengan baik, lebih baik dan terbaik. Jadi inilah yang membuat kita, kenapa kita harus bertumbuh, ya, menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Hari ini memang kita sudah baik, tetapi kita berharap bahwa esok hari kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jika esok hari kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik, jadikanlah dan pastikan bahwa besok hari kemudian menjadi pribadi yang terbaik. Sama halnya dengan kita di hadapan Tuhan. Hari ini kita adalah jemaat yang baik. Besok harus menjaminkan kita dan memastikan bahwa kita adalah jemaat yang lebih baik. Kemudian esok lusa harus menjadi jemaat yang terbaik. Jadi tingkatannya itu ada. Sama seperti hal mengajarkan tingkatan prestasi kepada anak-anak kita, ya. Mungkin di hari-hari yang lalu sudah banyak yang menerima hasil studi mereka, bahkan tingkat kelulusan, bahkan ada yang menempati posisi juara dan lain sebagainya. Seorang tua yang bijaksana jika melihat prestasi anaknya menurun, dia pasti akan mengatakan, yang kau lakukan selama ini sudah baik, tetapi pastikan esok hari akan menjadi lebih baik lagi, ya nak. Itu pasti akan kita ucapkan kepada anak-anak kita. Demikian juga halnya dengan firman Tuhan. Tidak ada orang yang bersih kelakuannya di dalam hidup ini. Tidak ada orang yang suci pribadinya di dalam hidup ini. Tetapi semua orang harus berusaha menjadikan dirinya untuk lebih baik lagi di hadapan Kristus. Oleh karena itu firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan di minggu ini benar-benar mengajarkan kita bagaimana kita harus bersekutu di dalam firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi pondasi kehidupan kita. Karena itulah yang menjadi akar kehidupan kita. Bukan menjadikan kebencian, bukan menjadikan tidak ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Tetapi dengan damai kasih yang dari Tuhan, itulah yang mengajarkan kita bagaimana kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam Kristus. Bapak Ibu, mulai dari sekarang, detik ini, saat ini, yakinkan bahwa dirimu, diriku, dan diri orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, adalah orang-orang yang menjadi saluran berkat kebaikan dan sukacita Tuhan. Kemanapun kita melangkah, apapun yang kita lakukan, kiranya kasih Kristuslah yang menyertai kita, firman Allah yang meneguhkan kita, firman Tuhan yang mengokohkan kita. Itulah yang membentuk karakter kita menjadi orang-orang yang terberkati, orang-orang yang diberkati.
hari ini sampai selama-lamanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih atas berkat dan kebaikan-Mu Tuhan, yang begitu luar biasa menemani kami, yang begitu luar biasa menjagai kami. Kami percaya dan yakin Tuhan bahwa firman-Mu lah yang meneguhkan kami, mengokohkan setiap langkah dan perbuatan kami, sehingga kami tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan, yang baik dan yang tidak baik untuk kami tidak lakukan. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami untuk selalu bersekutu dengan Engkau, merindukan firman-Mu Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang menyertai hati dan jiwa kami, sehingga kami menjadi orang yang terberkati dari hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari NKB nomor 133 ayat 1 dan ayat 2. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan matahari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kasih setia-Mu Tuhan, yang senantiasa menyertai kehidupan kami dan menjagai kami hingga saat ini. Terlebih Tuhan, ibadah yang sudah kami laksanakan dari awal, pertengahan hingga akhir ini. Demikian juga dengan persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Itulah yang menjadi berkat yang kami terima di dalam setiap hari kami. Oleh karena itu Tuhan, kami kembalikan lagi sepenuhnya ke hadapan Tuhan. Kiranya persembahan ini Engkau yang memberkatinya Tuhan, dan menjadi persembahan yang layak di hadapan Tuhan, menjadi keharuman bagi nama Tuhan. Tuhan, terima kasih juga untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada kami, yang selalu baru di setiap harinya. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kami untuk selalu mengucap syukur di dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan dengan warta jemaat yang sudah kami dengarkan di hari ini. Engkaulah Tuhan yang memberkati setiap program-program gereja-Mu. Engkaulah Tuhan juga yang menunjukkan jalan dan membuka jalan untuk kami, agar kami senantiasa bersuka cita Tuhan, bersekutu di dalam nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kejayaan di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, yakinkan kami bahwa melalui firman-Mu Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Demikian juga dengan persekutuan kami Tuhan,
peribadahan yang kami akan mulai di tanggal 19 Juli minggu depan. Engkaulah yang menuntun hati, jiwa, dan pikiran kami Tuhan, agar kami membuka hati kami untuk bersekutu bersama dengan saudara-saudari kami yang seiman di tempat-Mu ini. Dan walaupun demikian Tuhan, yakinkan kami bahwa Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami lewat protokol kesehatan yang masih kami akan ikuti, yang sesuai dengan anjuran pemerintah kami. Walaupun demikian Tuhan, kami tetap bersekutu di dalam nama Tuhan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena itu Tuhan, kami letakkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun yang terjadi, Engkaulah yang memberikan kami kekuatan dan pengharapan. Terlebih dalam minggu-minggu ini Tuhan, Engkau yang memberikan kesatuan hati dan jiwa antara jemaat-Mu, antara pekerja majelis-Mu Tuhan, agar bersatu hati memuliakan nama Tuhan di hari-hari yang akan datang dengan kondisi yang seadanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, yang menderita di dalam pergumulan, yang merasa kehilangan anggota keluarga mereka yang terkasih. Engkaulah yang menguatkan dan menghiburkan Tuhan, karena kami tahu bahwa hanya Engkaulah Allah yang maha kuasa, yang memberikan sukacita, sumber kehidupan, yang memberikan kami kedamaian dan ketenangan dalam hidup kami. Engkaulah yang menyembuhkan yang sakit Tuhan. Engkau juga yang menghiburkan yang bergumul saat ini, bergumul lewat pekerjaan, persekutuan mereka, peribadahan dan pelayanan. Engkau juga yang memberkati mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang bersukacita karena Engkau memberkati dan memberikan usia yang panjang hingga saat ini. Engkau memberikan umur yang panjang, kesehatan lewat ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Engkaulah yang memberkati mereka semua Tuhan, agar di dalam sukacita mereka tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk yang terjadi di tengah-tengah dunia kami ini. Pada saat ini Bapa, bumi kami berduka, dunia ini berduka oleh karena adanya satu penyakit pandemi virus corona. Itulah yang membuat kami menjaga jarak dengan semua orang-orang yang terkasih, bahkan dengan keluarga kami sendiri Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, apapun yang terjadi, Engkaulah yang memberikan kami hikmat agar kami dapat melewati masa-masa sulit ini dengan tetap mengandalkan kuasa nama Tuhan yang mengajarkan kami untuk tetap berpengharapan. Terima kasih Bapa di surga, Engkaulah yang memulihkan dunia ini, Engkau yang memulihkan pemerintahan kami, Engkaulah yang memulihkan keluarga kami, Engkau juga yang memulihkan pribadi kami masing-masing. Berkarya dan bekerjalah Engkau Tuhan dalam hidup kami, karena kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah tabib yang agung, Allah yang maha kuasa, yang memberikan segalanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kegiatan aktivitas kami selama 1 minggu ke depan, kami serahkan semua Bapa ke dalam tangan-Mu, agar Engkau tetap yang menyertai kami, kemanapun kami melangkah, apapun yang kami lakukan tetap menjadi berkat dan sukacita bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pendeta Majelis Pertimbangan dan Badan Pengawas Perbendaharaan PAUK Graha Prima mengucapkan selamat hari Minggu kepada semua jemaat PAUK dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.